Cinta Suci Zahrana, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Matanya berkaca-kaca, kalau tidak ada kekuatan iman dalam dada, ia mungkin telah memilih sirna dari dunia. Ujian yang ia derita sangat berbeda dengan orang-orang seusianya. Banyak yang memandangnya sukses, hidup berkecukupan, punya pekerjaan yang terhormat dan bisa dibanggakan. Bagaimana tidak, ia mampu meraih gelar master teknik dari sebuah institut teknologi paling bergengsi di negeri ini. Dan kini, ia dipercaya duduk dalam jajaran pengajar tetap di universitas swasta terkemuka di ibu kota provinsi Jawa Tengah. Bagi perempuan seusianya, nyaris tidak ada yang kurang pada dirinya. Sudah berapa kali ia mendengar pujian tentang kesuksesannya. Hanya ia seorang yang tahu bahwa sejatinya ia sangat menderita. Ada satu hal yang ia tangisi setiap malam. Setiap kali bermunajat kepada Sang Pencipta siang dan malam. Ia menangisi takdirnya. Takdir yang belum juga berubah. Takdir sebagai perawan tua yang belum juga menemukan jodohnya. Ia mulai memahami keinginan orang tuanya untuk menikah, yang sebenarnya ia pun menginginkannya. Namun, Zahrana berpikir, pemuda mana yang mau menikahinya di umur yang sudah mencapai 34 tahun? Namun, Lina, sahabat Zahrana, meyakinkannya dan berjanji untuk membantunya menemukan dengan jodohnya. Pak Sukarman, dekan di fakultas tempat bekerja, ternyata sudah lama memperhatikannya dan jatuh cinta kepadanya. Ia bermaksud untuk melamarnya, namun lamaran itu ia tolak karena ia tak dapat menerima perilakunya yang amoral. Di kalangan kampus sudah terkenal bahwa ia sering jual jawil mahasiswinya, tetapi ia menganggapnya hanya guyon. Bahkan satpam di tempatnya bekerja itu pernah memergokinya sedang digerebek bersama perempuan tidak jelas di sebuah hotel. Namun ia tidak diproses secara hukum karena ia membayar polisi dan semua orang yang menggerebeknya. Karena penolakannya kepada Pak Sukarman, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, setelah kejadian itu, ia sering mendapatkan teror-teror keji yang masuk lewat HP-nya. Tak lama kemudian, ia diterima menjadi pengajar di STM Al-Fatah Meranggen. Pada suatu malam ketika ia membuka emailnya, Zahrana menerima sebuah email yang judulnya "Sebuah tawaran jika berkenan". Ternyata itu adalah email dari Pak Didik yang isinya memintanya untuk menjadi istri keduanya. Tubuhnya bergetar. Ia tak tahu apa yang sedang dirasakannya. Matanya berkaca-kaca. Ia merasakan betapa tak mudahnya menjadi wanita. Esoknya, ia nekat membawa Lina untuk menemui Bu Nyai. Barangkali Bu Nyai bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Zahrana hanya ingin menikah dengan lelaki yang soleh, tak peduli dengan statusnya, pekerjaannya, ataupun lulusan apa. Bu Nyai menawarkan pada Zahrana seorang santri yang diandalkan Pak Kiai. Ia seorang duda tak beranak karena istrinya meninggal, dan dia adalah seorang pedagang kerupuk. Namanya Rahmat. Bu Nyai bilang,
bahwa Zahrana boleh melihat dulu calon suaminya. Lelaki itu akan disuruh Bunyai untuk berdagang di sekitar perumahan Zahrana tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata penjual kerupuk itu masih muda dan tampan. Otot lengannya yang kekar menjadi pesona tersendiri. Zahrana setuju untuk menikah dengan lelaki itu. Upacara pernikahan Zahrana esok akan digelar. Namun, ternyata Allah berkehendak lain. Bukan upacara pernikahan yang digelar, melainkan upacara penguburan calon suaminya. Di hari yang sama, ayahnya meninggal menyusul calon menantunya. Zahrana sangat terpukul dengan kejadian ini. Ia pingsan beberapa kali dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter yang merawat Zahrana ternyata adalah ibu dari mahasiswanya yang bernama Hasan. Namanya Zulaiha. Hasan adalah mahasiswa yang ia bimbing skripsinya, bahkan setelah ia tak menjadi dosen di Mangunkarsa, ia tetap selalu meminta pendapat tentang skripsinya pada Bu Zahrana. Hasan pun sering mampir ke rumah Zahrana untuk meminta referensi untuk skripsinya itu. Zahrana termasuk orang yang didengar pendapatnya oleh Hasan. Pada suatu sore, Bu Zulaiha datang ke rumahnya dengan maksud menyampaikan lamaran Hasan kepadanya. Zahrana kaget dan tak percaya. Namun Bu Zulaiha berusaha meyakinkan bahwa Hasan benar-benar serius dengannya dan ingin menikahinya. Masih dalam rasa tak percayanya, Zahrana mengajukan syarat. Jika memang benar Hasan serius, Zahrana mengajukan syarat bahwa akad nikahnya hari itu juga ba'da sholat tarawih. Syarat yang diajukannya itu bukan berarti ia meragukan keseriusan Hasan, namun ia tak menginginkan hal-hal yang di luar kehendaknya sebagai manusia terulang. Hasan menyetujuinya. Malam itu juga mereka menikah, disaksikan jamaah sholat tarawih yang penuh dengan rasa haru. Malam itu juga mereka menikah, disaksikan jamaah sholat tarawih yang penuh dengan rasa haru.